Yang selanjutnya, kita tidak ingin kasus gereja Gidi yang ada di Tolikara itu berkembang, membias kemana-mana. Kita juga sudah sampaikan kepada Lemhanas, ya, sebagai satu bahan, satu masukan dan diskusi, ya, jangan sampai ada nanti Tolikara yang lain. Karena ini sepak terjang daripada Gidi yang ada di Tolikara itu bukan hanya berani, Pak, ya, bukan hanya berani mereka ini, ya, itu juga tidak taat kepada pemerintah sah negara Republik Indonesia, karena mereka punya backing dari dana dan negara yang di backing lain, supaya di pihak itu harus lebih cermat, ya, supaya memberikan kepada mereka itu juga efek jerah, dan sampai nanti berkembang ada Gidi yang ada yang lain, Tolikara kasus yang lain. Nah, kita minta ini karena di Seragen ada 2 tempat, ya, kita menjaga kondisivitas daripada wilayah Seragen ini, dan kita menjaga kenyamanan, dan kita menjaga semuanya, kita kondisikan ini. Nah, kami Laskar Umat Islam Surakarta berdasarkan dengan umat Islam terkait dengan itu terkhusus dengan FKUB, maka kita minta syarat dan masukannya sejauh mana mereka itu 2 gereja. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari diwakili oleh Pak Ketuanya, Pak Edi Lukito. Kemudian sudah kita bilang niat kajian panjang ke sini. Untuk itu mohon nanti kepada Bapak Ketua FKUB bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya apa yang diharapkan oleh kehadiran bapak-bapak sekalian di sini. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Mudin. Barangkali nanti kami juga ikut andil selaku wakil ketua FKUB. Terima kasih, monggo Pak Mudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Edi Lukito selaku koordinator dari Laskar Umat Islam se-Surakarta, se-Solo-Raya, Surakarta, Surabaya nasional, jadi itu sama. DPP sudah bisa rekan-rekan dari Louis, dari yang lain-lain yang kami hormati, dari kepolisian, Mas Bowo, Pak Bambang, yang kami hormati, rekan kami Bapak Kiai Haji Pak Budin dan Akib yang kami hormati. Yang pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas ini kita bisa silaturahim dengan saudara. Itu dipanggil sesudah ada semacam komando dari Pemda. Pemda terus mengadakan rapat koordinasi masalah Tolikara, dan dari Pemda itu juga menjelaskan bahwa Tolikara ini memang ya istilahnya apa, lokal Tolikara, di lokal Tolikara. Meskipun dari berbagai isu bahwa Gidi Tolikara itu memang alat untuk bagaimana supaya Papua ini bisa terpisah dari Indonesia, itu isu yang berkembang. Nah, ini demikian. Maka pemerintah menanggapinya tidak terlalu drastis, tidak terlalu radikal, tidak menyamakan dengan keadaan ritual itu, sebab ada muatan-muatan itu kebangsaan istilahnya. Nah, terus kami memanggil Gidi yang ada di San Gereja dan di DKU yang hadir dan menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada komando di sana yang berdiri, di sini berdiri, semuanya bertujuan untuk ibadah.
awal itu sudah istilahnya dicampuri katanya oleh Israel, jadi sampai berbuat untuk membuat suatu isolasi ya, suatu keistimewaan dan membuat sampai mencampuri perda dan sebagainya. Itu perbuatan kata itu. Nah kemudian karena kami sudah memanggil dan dia mengatakan itu kan wajib kami husnudon. Ya memang ada anggota kita yang memang suudon ya, suudon. Jangan-jangan itu hanya apa yang disampaikan di permukaan saja. Sesudah itu kita ikuti dengan donor darah. Kemudian mereka juga mengikuti. Mereka kita yang kayak jadi masalah itu donor darah. Itu juga kadang-kadang semacam protes. Nah, kalau donor darah itu kan kemanusiaan. Kalau kita dong kecelakaan di jalan yang untuk donor darah, kita kan nggak makan darahnya siapa, semua itu darah dari Allah. Itu juga dan tidak ada masalah apa-apa. Sampai sekarang tidak ada masalah apa-apa. Nah memang tugas FKUB itu bukannya hanya menciptakan suatu kondisi yang rukun, yang toleran, kemudian menyerahkan semua persoalan-persoalan yang berbau destruktif itu pada pemerintah, bukan ranahnya FKUB. Nah kalau panjenengan tadi Pak Edi Rudito menyampaikan dua masalah, yang pertama kegiatan budi Sragen sudah saya jelaskan, yang kedua menuntut pembubaran. Itu kalau banyak mengalamatkan pada kami, ya kami tampung. Jadi, kami tampung, kemudian penyaluran kami ya kepada pemerintah. Ini suara dari tamu kita, Louis Surakarta, menyambung. Bapak-bapak, seperti aspirasi panjenengan itu juga bermanfaat. Sebab pemerintah itu juga hati-hati. Sehingga Mas Bowo itu literan terus terhadap Budi juga menghubungi terus. Sebab juga dalam pengawasan dari kepolisian. Jadi memang kalau benar dia baca ya mungkin pemerintah bisa terlena. Saya terima kasih atas prakarsa panjenengan ini memang membantu. Kita juga tidak ingin kalau ketok rukun ini sebenarnya di belakangnya ada hal-hal yang mempolitisir karena FKUB itu bertujuan rukun yang memang rukun sungguh dengan ikhlas. Dan memang FKUB itu istilahnya memperbanyak silaturahmi. Jadi semakin banyak silaturahmi itu semakin menciptakan iklim yang sejuk kepada umat. Jadi kalau kita sering kunjung, sering bertemu, itu bersejuk. Kan kesini kan istilahnya saya juga menjadi sejuk. Kira mungkin gitu, sejuk istilahnya. Karena hasil ini. Nah ini maksud kami begitu. Jadi apapun yang panjenengan sampaikan kami tampung dan kami salurkan. Di sini tugas FKUB itu menampung inspirasi dari ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Nah dengan di sini termasuk ormas keagamaan, maksudnya agama Islam. Ini saya harus menampung dan menyalurkan kepada yang berwenang. Jadi sebatas itu yang bisa kami jelaskan. Kalau kurang puas ya kami mohon maaf karena itu keterbatasan diri saya, dan sekali lagi kami mengaturkan belum ada selamat datang selamat datang dan
terima kasih dan mohon maaf ini tadi dadaan ya. Dan kebetulan ultimer kami mengantar Indil ke Sumber Lawang, mengantar bapak-bapak yang mau istilahnya sambung rasa dengan dengan siapa? Oh. Itu kan FKUP itu dijadikan 4 kelompok perkawinan. Nah, tugas itu adalah sambung rasa dengan ormas tingkat kecamatan. Jadi setiap bulan ada 4 ormas kecamatan, setahun 48 sasaran. Nah, ini memang diharapkan masalah sekecil apapun bisa kita tampung, inspirasi apapun bisa kita. Mungkin demikian. Mungkin dari Bapak itu mau turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi juga berdialog. Ini perlu kita sikapi. Yang pertama, kita benarkan dulu apakah data ini benar atau tidak, kan gitu ya. Bahwa dari Louis ini telah membuat data ada 2 gereja Gidi di Batu Kulon, alamatnya ini malah komplit, juga Jatirejo, Sambilrejo, ini tadi Kedaung sama Sambilrejo. Saya pikir informasi itu benar adanya. Kami mengiyakan karena kami bahkan pernah memanggil pendeta berdua ini pada tanggal 18 Agustus kalau nggak salah ini kami pernah rapat ya, 18 Agustus. Kemudian informasi yang diterima oleh Louis, nah ini perlu kita tindak lanjuti. Tentunya kami menampung aspirasi laporan panjenengan yang barangkali ini FKUP kemarin tidak sampai ke sini. Tidak adanya izin sementara maupun izin permanen. Ini yang perlu nanti harus kita plenokan. Maksud kami masukan panjenengan. Tentunya kami dengan Pak Muti nanti akan menindaklanjuti dengan rapat. Ada surat hari ini. Tentunya nanti kami akan memanggil pendeta 2 ini sudah izin apa belum, berdiri tahun berapa. Mungkin kan nanti akan ke sana arahnya. Ini akan kita klarifikasi dulu Pak, sehingga kami saat ini belum bisa menjawab istilahnya izin sementara atau belumnya ini tadi. Ini kedua, nanti maksud kami karena ini tuntutan dari Louis seperti ini kan beliau menyatakan tidak izin, maka harus kita klarifikasi. Kalau belum nanti kan tentunya masih ada langkah-langkah dari FKUP juga dari gerejanya itu nanti kayak apa gitu. Nanti diomong dalam pleno. Kemudian yang kedua, keberadaan telah mengkhawatirkan meresahkan warga karena Gidi Sragen merupakan bagian Gidi yang ada di Tolikara. Sebenarnya yang kedua ini, kalau yang pertama tadi masih harus kita klarifikasi. Yang kedua ini sebenarnya KUP pernah mengklarifikasi tanggalnya tanggal 18 Agustus. Ya memang pendapat 2 pendeta itu normatif sekali, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Muti itu, jadi bahwa kami juga ikut hadir dalam forum dialog. Bahkan ya ada sangkalan-sangkalan dari teman kita sendiri, FKUP. Cuman kami menerima normatif apa yang disampaikan oleh 2 pendeta ini, bahwa mereka tidak ada kaitan dengan Tolikara. Mereka ini memang gereja Gidi tapi tidak terkait strukturnya dengan Tolikara, begitu. Tapi ada teman kami, misalnya Pak Wandi, tidak begitu sependapat. Tidak mungkin yang namanya gereja Gidi kok tidak terstruktur gitu kemarin. Memang diskusi itu sampai memanas juga. Hanya ini sebenarnya menurut pendapat FKUP sampai sekarang sementara ini gitu. Nanti kalau ada perkembangan yang lebih, kami terus terang dari FKUP itu belum bisa menemukan titik temunya Gidi Sragen dengan Gidi Tolikara, begitu maksud saya. Sehingga kami masih berprasangka apa ya, baik gitu ya, karena husnudon memang yang nonton apa seperti itu. Tapi kalau sampai Pak Wadi kemarin sempat nanya, kemarin ya orang Papua sekarang mana? Gak pergi. Berarti memang dulu di Sambilrejo atau apa itu dulu ada orang Papuanya gitu loh. Nah Pak Wadi kan akhirnya juga bersikukuh, enggak, mungkin kamu ada hubungannya gini-gini. Tapi nyatanya waktu itu dia ya kepada kami, uang itu ya dalam sidang terbuka itu yang menyatakan tidak ada hubungan sama sekali. Kami kegiatannya mengikuti lokal Sragen. Inilah yang
nomor 2 sudah tadi dijawab Pak Muti. Kami menguatkan dari apa yang disampaikan Pak Muti tadi. Itulah yang sementara gambaran yang kami peroleh EWODINE bahasa Solo Pak ya. EWODINE nanti mungkin Luis punya data seperti Mas Andi, data yang memungkinkan bisa dihubungkan dari benang merahnya. Mungkin kita bisa akan memanggil ulang ini bukti fakta. Kira-kira pandangan bagaimana? Inilah sehingga kami ketika ditanya siapapun yang hadir ya jawaban kami memang seperti itu waktu sampai sekarang pun tentang keterkaitan gigi sini dengan gigi Tolikara. Itu bahkan itu juga diperkuat oleh BKKGS. Jadi Badan Kerjasama Antar Gereja Kristen Sragen, ini yang Pak Joko ya, intinya padahal asli ini Pak. Kalau saya melihat Kristen siji ini asli ini. Halo, bersaing. Halo, Pak bersaing. Ini cuma ketika ada forum seperti ini ya dia menyatakan baik-baik saja, saya nggak tahu. Materinya seperti itu yang memang kami terima sampai saat ini Pak. Tadi juga bersama teman-teman. Nanti kalau ada temuan barunya kami juga tidak istilahnya menutup kemungkinan akan melangkah bagaimana cara yang baik gitu. Saya pikir itu, tapi terkait izin sementara nanti mungkin kami juga masukkan kepada Bapak Ketua FKUP, tentunya ini harus menjadi perhatian nasional. Kita harus respon. Kalaupun itu sudah berdiri sebelum tahun 2006, pastikanlah nanti juga memang ada pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi. Maksud kami kalau itu memang gereja bersejarah, bukan hanya gereja, rumah ibadat apapun dalam pasal PPM itu ada. Yang berdiri sebelum tahun 2006, sebelum PPM lahir, itu ada. Bahkan kami, khusus Islam, pernah sampai habis uang 30 juta. Waktu mungkin Pak Muti belum masuk FKUB, saya dari FKUB, masjid ini belum berizin semua. Akhirnya kami edarkan surat, saya juga ngomong dengan yang non-muslim. Ini uangnya uang orang Islam, saya peruntukkan untuk yang Islam, masjid saya dapat 1.230 istilah rekomendasi keluar untuk masjid waktu tahun 2012 kalau nggak salah. Itu saya ambilkan uang dari bas. Kemudian yang dari gereja, dari vihara, dari apapun urusannya, ya silahkan panitia gereja masing-masing atau wadah masing-masing. Itulah yang kami laporkan perkembangan. Nah ini termasuk gigi ini, kalau memang itu dulu seharusnya ya ikut wong itu ya tersebar luas. Bahkan di Kristen waktu itu ada perwakilannya Pak Isubari, sehingga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha mendengar jelas dalam pleno, rumah ibadahmu kalau belum ke IMB yang berdiri sebelum 2006 sesuai pasal sekian PBM bab sekian, segera saja Mas. Itu ini akan dikeluarkan rekomendasi oleh FKUB ditindaklanjuti dengan IMB. Rekomendasi kan hanya untuk lampiran Pak. Hanya masjid yang sekarang rekomendasi itu pun tidak ditindaklanjuti IMB. Karena apa? Masjid yang sekian ini masjid desa, pinginnya gratis. Ketika kami matur Pak Bupati nggak berani menggratiskan, memanggil BPN karena itu melanggar undang-undang atau apa pertanahan itu. Intinya tidak ada gratis pun gratis gitu. Waktu itu. Sehingga sampai saat ini mungkin banyak kalau melihat ya paling masjid yang 1.230 tadi baru bersifat rekomendasi, belum bertindak lanjut ke IMB. Nah itulah Bapak-Bapak, barangkali tadi saya nambahin dari Pak Muti, nanti Pak Muti saya kembalikan waktu kepada Pak Muti. Nanti intinya ini akan kami respon, nanti kami komunikasi dengan teman-teman. Jadi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Muti. Ini adalah wakil ketua. Nah, saudara-saudara, masalah izin tetap itu memang menurut aturan itu memenuhi pengguna nyata 90, kemudian lingkungan pendukung itu 60, itu izin tetap. Untuk izin sementara itu memang ada dua versi. Kalau versi Solo, izin tetap, izin sementara itu hanya bisa diajukan oleh rumah ibadah yang memenuhi keperluan nyata itu 90-60. Tapi kalau di Sragen, dulu saya pernah semacam ya apa
tidak paham itu. Saya mengacu pada Solo. Tapi Pak Said itu pada waktu itu tidak apa. Kalau sementara itu tidak perlu harus 90, 60. Ini berapapun bisa. Kalau berapapun sih orang 2-3 ngedeke rumah ibadah bisa di mana-mana Pak. Saya begitu. Tapi beliaunya masih tetap. Nah, jadi ada dua versi. Nah kalau saya lebih setuju pada versi yang Surakarta itu. Meskipun izin sementara juga harus memenuhi syarat. Hanya saja menurut aturan bagi yang belum punya anggota keperluan nyata sudah bisa beribadah secara keluarga. Nah itu jalan keluar orang-orang itu untuk mendirikan sekte-sekte itu karena ada semacam klausula untuk keluarga. Kalau Islam istilahnya suro, sholat, makan, kemudian topangan, kemudian yang lain-lain. Itu tidak perlu izin rumah ibadah karena hanya untuk kepentingan keluarga, sehingga tidak boleh di situ ada identitas gereja, identitas rumah ibadah dan sebagainya, karena hanya untuk keluarga. Tapi selama memakai identitas, nah itu yang tidak. Ini begitu Pak. Jadi kalau tadi betul apa yang dijelaskan Pak Mahfudin, sejauh ini kami husnudon bahwa Kidi yang ada di Sragen itu jelas-jelas tidak punya hubungan komando dengan Papua. Nah ini sementara yang kami buat itu, kecuali Pak Presiden juga minta kalau nanti saudara lebih jeli bisa menemukan dokumen bahwa di Sragen ini merupakan strategi dalam bagian strategi dari sebenarnya usaha-usaha untuk melarang pemerintah. Nah kalau itu kalau pemerintah tidak membubarkan ya kami ikut mendesak, kami itu menimbulkan keresahan di antara umat, termasuk keresahan dengan panjenengan. Kami tidak ingin kalau menjaga kerukunan kepada siapa saja. Nah ini kemudian seperti halnya yang terjadi di Tani ya sekarang tadi selama dia belum bisa menunjukkan izin sementara atau izin tetap itu akan karena tidak ada aktivitas nah seperti itu Pak saudara. Dan tinggallah mungkin kalau masih ada aspirasi susulan dari yang pokok menurut Pak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kami secara bacaan dan salut sekali atas waktunya. Walaupun juga membuka Jumatan, tapi karena ini ada emergensi juga kami harus menyampaikan. Jadi bila terbelakangi dari kehidupan negara jelas kita adalah sangat mengkhawatirkan dari kehidupan umat Islam maupun negara Islam. Kemudian yang kedua, kepedulian kami dari Luis ini untuk tetap menjaga toleransi, sementara mereka ingin toleransi sampai mengeluarkan ibadah, tidak boleh melaksanakan sholat Idul Fitri, tidak boleh pakai jilbab secara resmi. Itu dari visi ini yang sangat mengkhawatirkan dan membuat resah bagi kita umat Islam. Kemudian langkah-langkah yang kita sampaikan ini karena kita menemukan pertama kali ketika peristiwa Tolikara kita temukan Gidi di Solo Pak. Jadi ini ternyata kuat sekali kaitannya. Nama Gidi Tolikara dengan Gidi di Rekan Solo ini ternyata erat sekali. Nah kalau di Sragen dia menghindar atau dia menolak, ini sangat tidak logis dan tidak bisa diterima secara sementara gereja-gereja yang lain pun namanya sama, dikatakan
pengakuan dari istrinya, ya, bahwa ketika kita datangi ke sana, kita sampaikan aspirasi, kita tanya pendetanya di mana, bahwa istrinya mengaku 3 hari sebelumnya suaminya pergi ke Tolikara, ikut seminar. Ini pengakuan, jadi kita punya videonya. Jadi Gidi yang di Solo ya Kakang itu pun juga tidak lepas, apa istilahnya tidak berizin, ilegal, tidak ada surat penyelidikan, tapi kegiatan kebaktian rutin. Dan ini kita buktikan bahwa suaminya yang namanya Green itu adalah termasuk pendeta yang ikut seminar di Tolikara. Ini kaitannya. Nah, apakah Gidi di Sragen ini bisa? Nah ini walau tadi kesuntuk oke, tapi tidak bisa diterima dengan logika. Kalau ini namanya Gigi di sana, Gigi di sini, ada kaitannya. Kok ini tidak sendiri lah, ini walau. Tapi kita tetap juga mengedepankan kesuntutan. Tapi ini jelas bukti bahwa pengakuan istrinya itu suaminya adalah termasuk peserta seminar di Tolikara. Nah, oleh sebab itu karena ini sangat mengkhawatirkan entah strategi tadi, nah ini kami harapkan ya kita waspada, karena apapun kalau sampai ini keyakinan Gigi ini berkembang itu telah melawan toleransi, melawan aturan negara. Bahkan yang kita khawatirkan ketika akan datang Idul Adha, Bapak, ini ada ancaman dari mereka resmi dari Gigi, umat Islam bisa melakukan Idul Adha di sana aman asal, nah ini ada persyaratannya, 2 dibebaskan yang ditangkap, dikembalikan nama baiknya. Dan tuntutan yang paling membuat kita ini bereaksi itu adalah menyuruh Gidi di Solo untuk dibuka kembali untuk aktivitas. Nah ini kan namanya menyinggung sekali. Oh jelas ini apa tidak memenuhi syarat ilegal, justru disuruh membuka. Nah ini kan seperti itu oleh yang barangkali kita temukan, sehingga kita bereaksi atau menyikapi Gidi di Sragen ini dengan harapan ini pasti ada kaitannya, kita yakini pasti ada kaitan dengan Gigi di sana, hanya mungkin strategi dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami menyampaikan ini langkah-langkah antisipasi agar supaya ya jangan sampai keyakinan Gigi sebagaimana yang di Tolikara ini berkembang di negeri kita ini, yang sampai terjadi kepada pemerintah, bahkan mendikte ini. Bahkan kita mendikte pemerintah ini. Pemerintah sudah mengatakan demikian, jamin keamanannya, dia mengatakan tidak dijamin keamanannya. Kalau tidak ini wah ini dari dikte pemerintah, ini sangat mengkhawatirkan. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menegaskan bahwa 2 gereja di Sragen belum ada izin sementara maupun ada izin tetap, segera menyampaikan kepada pemerintah. Mungkin sudah kesamaan persepsi antara FOB dengan paling dari sebetulnya lebih daripada itu. Yang tidak kita inginkan itu adalah ajaran dari Gigi itu sama dengan yang di Tolikara, karena teroris Kristen itu juga ternyata ada. Jadi daripada benih-benih teroris yang dari Kristen itu dari kami untuk lebih baik itu segera ditutup sebagai tindakan untuk daerah kita supaya aman dan ya. Jadi begini, ada kalau dari teman-teman Kristen sendiri itu mengakui Gigi itu termasuk ajaran yang paling keras di Kristen. Di sana saja itu maunya itu semua gereja itu harus Gigi. Itu sudah hukum. Orang-orang Jawa yang pulang itu, di sana itu semuanya harus Gigi. Jadi tidak ada Katolik, tidak ada Kristen yang lain. Nah ini kan sesuatu yang perlu segera kita. Apalagi tadi temuan-temuan dari bapak-bapak tadi sudah masuk. ya. Cukup. Oke. Yang lain-lain, karena ini Jumat Pak ya. Sampai berbilang sampai kita Pak. Baik, dari Luis juga kami dari FOB. Alhamdulillah pada saat ini kita dengan waktu yang singkat namun makanya cukup bagus dan kami juga sangat apresiasi data ini. Tadi kami sampaikan
kami tidak lagi dengan rapat pleno yang sudah tentang izin ini kan kami ambil. Kalau mau tidak bisa ada langkah lebih lanjut kan gitu. Nanti paling tidak rekomendasi dari FKP nanti masuk ke Pemkap itu urusan. Tapi terkait untuk menutup itu bukan urusan FKP, sehingga kami memberikan rekomendasi masukan dari Luis. Dan ini tentunya harus kita klarifikasi lebih dalam. Maksud kami sudah ada hadir. Saya pikir itu aja dari saya. Sekali lagi mohon maaf ini ya anggur-angguran karena data. Seandainya tidak data, akan itu roti-roti apa nanti ada mas. Ini penegasan Pak. Siap. Izin itu kan belum dikeluarkan dari FKUP loh itu buat ini. Kalau saya melihatnya kok yo selama saya ada di FKUP belum pernah namanya. Sementara tetap. Begini Pak, pemahaman sementara itu begini loh Pak. Begini Pak. Jadi pemahaman sementara tidak mungkin akan ada izin sementara manakala tidak ada program nyata. Nah, program nyata itu apa? Kalau ada jamaah 90, ada pendukung 60, ini dalam pasal jelas. Contoh kasus seperti Masaran. Masaran itu sampai 9 tahun terkatung-katung apa? Keperluan nyata ada. 90 jamaah Katolik, pendukung 60 ada. Cuman tempatnya itu loh di Rejo Minang 25 RT 25 itu eselon semua menolak gitu loh. Ini akhirnya diberi izin sementara oleh Pak Bupati delegasi ke camat di sini kan gitu. Boleh Pak Camat memberikan rekomendasi itu sesuai dengan pasal. Sementara itu hanya 2 tahun, perpanjang lagi 2 tahun selama dia. Tapi kalau selama nggak ada 90-60 tadi ya kapan berdirinya sementara? Kalau saya melihat gereja ini ya bukan masalah sementaranya Pak. Itu adalah dia itu berdiri sebelum tahun 2006. Kan begitu rumusnya. Nah 2006 itu punya IMB apa belum? Kalau belum, memang ada difasilitasi pemerintah dengan ada kemudahan-kemudahan kalau itu nilai sejarah, entah masjid, pulau, wihara apapun. Nah dia nanti akan kita klarifikasi. Sudah pernah izin belum? Nanti akan nampak. Di sana FKUP akan mengambil langkah kayak apa. Nanti bisa dengan manto kepada kami perkembangan kayak apa bisa. Wong itu jelas sekali dalam forum nanti akan nampak. Saya pikir lebih jelas lagi. Nanti tidak tambahan, tidak mengganggu ketertiban. Iya. Tidak mengganggu. Ya. Makanya saya pikir nanti wong dia ini pembuktian ya dalam joki pembuktian apa? Yang joki berbucit tapi kemarin saya punya datanya itu. Nanti akan kita apresiasi ini masukan panjenengan dengan tugas kami. Saya pikir juga aja kalau sudah cukup semuanya clear tidak ada masalah ya. Kita tutup bersama dengan bacaan Al-Fatihah.